Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 telah dicetuskan sebagai kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, para sekutu tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Jauh dari ibu kota Batavia, terjadi sebuah perlawanan kecil yang dilakukan rakyat Surabaya, dikenal Pertempuran 10 November. Mengorbankan seluruh jiwa raga mereka demi tanah air tercinta, walaupun hanya menggunakan senjata sederhana di tangan mereka. Seluruh rakyat Surabaya bersama-sama saling bahu-membahu dalam menghadapi penjajah. Mereka berjuang tanpa pamrih dan tanpa kenal lelah demi cita-cita tanah air tercinta serta tumpah darah. Kebahagiaan mereka adalah merdeka dari penjajahan di atas bumi pertiwi yang kita cintai bersama. Satu demi satu pejuang Indonesia gugur di medan perang hanya untuk membela tanah air. Mereka tidak pernah mengharap tanda jasa. September 1945, sekelompok orang Belanda di bawah pemimpin Peter Plukman mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato. Penduduk Surabaya terheran-heran menyaksikan aksi orang Belanda tersebut, sontak mengundang reaksi agresif penduduk Surabaya. Mereka pun mulai menyusun siasat untuk melawan tentara sekutu. Pamflet melalui pesawat helikopter. Pamflet tersebut berisi ancaman dan menyuruh penduduk Surabaya untuk menyerah serta memerintahkan agar senjata milik pemuda Surabaya agar diserahkan ke pihak sekutu. Dalam ancaman tentara sekutu dengan berpidato di studio RRI Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semua telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut, supaya kita datang pada mereka itu
Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Pokoknya kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkan kita. Ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda-pemuda seluruh Indonesia. Hai tentara Inggris, kamu yang yakin bahwa kita ini akan datang membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita tentang kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita semua. Allah. Hal inilah yang memancing kemarahan tentara sekutu. Inggris dan sekutu menyerang dan menggempur Surabaya. Ribuan tentara Inggris dan penduduk Surabaya tewas di medan perang. Bergema di angkasa, bergetar di bumi pertiwi, bergelora dalam dada. Petikan kemerdekaan membahana. Waktu itu 10 November di Surabaya. Kamu bangkitkan semangat yang hampir pudar. Kau bangunkan patriot ke medan bakti. Tetes darah menyirami bangsa ibu-ibu kehilangan putranya. Atas rakyat yang bergembara dalam bahasa dan tunang meriam, mereka berkata, semua berkata, merdeka atau mati. Yang dicintainya. Tiada kuasa lagi mendengar setelah ia lepaskan dengan gemilang. Telur terakhir dari bedilnya ke dadang musuh yang merebut kotanya. Ia merangkak di atas yang dicintai. Ia sudah tua, luka di badannya bagai harimau tua. Sampaian maut menjeratnya, matanya bagai naga menatap musuh yang pergi dan bertanya. Sudah pertempuran yang gemilang itu, 5 pemuda mengangkatnya, yang suaranya 6
bumi kecintaan yang menyusui kita dengan mata airnya. Bumi kita adalah pautan yang sah, bumi kita adalah kehormatan, bumi kita adalah jiwa dan jiwa. Dalam adalah bumi nenek moyang, Berapa yang yang bumi waris yang akan datang. Hari pun berangkat malam, bumi berpeluh dan terbakar karena api menyala di kota Ambarawa. Orang tua itu kembali berkata, lihatlah, hari telah fajar. Wahai yang indah, kita akan berpelukan buat selama-lamanya. Nanti sekali waktu di bumi tempat bertelur, kemudian akan ditanamnya benih dan tumbuh dengan subur. Maka ia pun berkata, alangkah gemburnya tanah. Hari pun berangkat ke malam ketika ia